الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita kembali lagi bermajelis ilmu. Pada kali ini kita sudah sampai pada rukun iman yang kedua, yaitu beriman kepada para malaikat Allah Azza wa Jalla. Beriman kepada para malaikat merupakan rukun iman yang kedua. Mungkin kita secara logis, kenapa malaikat ditempatkan pada rukun iman yang kedua? Ya, seharusnya mungkin yang paling logis itu mungkin beriman kepada Rasul atau kepada kutub. Para malaikat merupakan makhluk yang paling berjasa kepada kita semua. Tidak ada makhluk yang paling berjasa selain para malaikat. Artinya jasa Allah Azza wa Jalla adalah yang paling besar karena Dia yang menghidupkan kita. Tapi setelah Allah menciptakan kita, maka yang mengatur seluruh kehidupan kita adalah para malaikat. Tentunya atas izin dan pengaturan Allah Azza wa Jalla. Jadi Allah adalah raja segalanya, sedangkan para malaikat adalah bukan pembantu. Allah tidak butuh bantuan. Tapi para malaikat adalah hamba yang beribadah untuk yang ibadah mereka adalah untuk membantu Allah Azza wa Jalla dalam yang ibadah mereka untuk bukan membantu Allah ya. Ibadah mereka adalah memudahkan seluruh urusan Allah Azza wa Jalla, memudahkan seluruh urusan makhluk. Jadi Allah tidak butuh bantuan, tapi ibadah malaikat hanya adalah tujuannya untuk dalam tanda petik membantu Allah Azza wa Jalla. Tapi Allah tidak butuh bantuan. Seluruh kehidupan kita diatur oleh Allah Azza wa Jalla lewat perantaraan para malaikat. Makanya kita diwajibkan untuk beriman kepada mereka, karena mereka adalah makhluk yang paling berjasa kepada kita semua. Sebelum kita lahir, ketika kita masih menjadi janin, para malaikat sudah bersama dengan kita. Ketika kita menjadi janin, para malaikat sudah bersama dengan kita. Ketika usia janin 4 bulan, Allah menyuruh malaikat untuk apa? Untuk datang meniup roh ke dalam janin tersebut. Setelah rohnya ditiup, Allah kemudian menyuruh malaikat lagi untuk menuliskan rezeki dari janin tersebut, kemudian ajalnya, rezekinya, kemudian ajalnya, lalu kemudian amalnya, lalu kemudian apakah dia akan menjadi orang bahagia atau sengsara. Itu semuanya malaikat yang catat dan yang atur. Sampai kemudian lahir, janin itu lahir, malaikat terus bersama dengan dijaga. Lahum aqibatun min baini yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Ya, malaikat senantiasa menjaga kita semua. Jadi kita ini memiliki malaikat pendamping yang menjaga kita. Ya. Di setiap langkah kita ada malaikat di situ. Ya. Selain Raqib dan Atid yang menulis amalan kebaikan dan keburukan kita, ada malaikat lain yang menjaga kita. Ya. Di seluruh kehidupan kita, rezeki, persoalan pribadi kita, keluarga, itu malaikat menjaga kita. Ya, belum lagi berkaitan dengan kehidupan bumi, hujan, tumbuhan, hewan, itu semuanya malaikat yang mudahkan.
Dan setiap hari ada malaikat rahmat yang turun. Ya. Mereka bergantian di waktu subuh. Tujuannya apa? Untuk memudahkan seluruh urusan kehidupan manusia. Tapi kan kita tidak tahu itu. Ya. Ya. Jadi semua kemudahan kehidupan kita ini itu mudah karena ada andilnya para malaikat. Semua apa yang kita lakukan ini, kita bisa berdiri, duduk, itu karena ada kemudahan lewat tangan para malaikat. Allah mudahkan. Bahkan malaikat mendoakan kita. Kalau kita soleh, malaikat mendoakan kita. Ya. Jadi seluruh kemudahan, ya, jadi seluruh rezeki kehidupan kita semua ini Allah memang yang ciptakan. Dan itu semua melalui perantaraan para malaikat. Ya, tadi dari sejak janin kita sudah dari sejak janin itu kita sudah dituliskan. Para malaikat sudah menuliskan semua apa yang kita butuhkan. Makanya janin kalau sudah ditiupkan roh, maka dia sudah menjadi manusia yang utuh meskipun masih dalam kandungan. Karena janin yang ditiupkan roh itu sudah dituliskan rezekinya, sudah dituliskan ajalnya, dituliskan amalnya apa saja, dan dituliskan apakah dia bahagia atau sengsara. Makanya janin kalau dia sudah 4 bulan, usia 4 bulan itu kan usia 4 bulan itu usia ditiupkannya roh. Kalau janin sudah sampai 120 hari, maka dia sudah menjadi manusia. Meskipun masih dalam kandungan. Makanya kalau 120 hari usia janin 120 hari lalu keguguran, maka janin itu tetap disunahkan untuk diakikahi, kemudian diwajibkan untuk dimandikan, walaupun yang keluar itu adalah potongan tubuh. Ya, mungkin keguguran dikerok misalnya, atau mati dalam kandungan dikerok jasadnya, keluar dalam keadaan potongan tubuh, atau keguguran biasa, yang penting usianya 120 hari ke atas, maka janin itu harus dimandikan. Ya, kalau keluar dalam keadaan potongan tubuh itu tinggal disirami air saja. Kemudian wajib disolatkan, wajib dikafani dan dikuburkan. Kenapa? Karena dia sudah menjadi manusia, sudah ada rohnya. Ya, dan kalau janin sudah ada rohnya, meskipun tadi dia keguguran pada usia 5 bulan, 6 bulan, dalam keadaan utuh atau tidak, dia wajib untuk dimandikan ketika keluar dari rahim, dari kandungan. Dimandikan, kemudian dikafani, disalatkan, dan dikuburkan. Disunahkan untuk diakikah dan diberikan nama. Kenapa? Karena setiap janin yang sudah memiliki roh di hari kiamat akan dibangkitkan oleh Allah Azza wa Jalla sebagai anak kita. Allah akan bangkitkan pada hari kiamat sebagai anak kita, karena di dunia dia sudah punya roh. Allah akan bangkitkan dia seperti usia penduduk surga pada umumnya, itu 30 tahun masih. Ya. Karena para ulama berbeda pandangan, anak kecil yang meninggal itu apakah dia pasti masuk surga? Ya, anak kecil yang belum mencapai dewasa dari usia 7 tahun, maiz 7 sampai usia dewasa, kalau dia beramal dosanya belum dianggap apa-apa, tidak ditulis. Tapi kalau dia melakukan amal kebaikan, malaikat tulis sebagai amal kebaikan, meskipun itu bukan kewajiban untuknya. Ya. Itu kelebihan anak-anak kecil yang mumaiz, usia 7 tahun sampai usia dewasa. Ya, sebelum usia dewasa, remaja. Ya. Mereka kalau berdosa Allah tidak tulis, para malaikat tidak tulis. Tapi kalau mereka beramal kebaikan, walaupun itu tidak wajib bagi mereka, tapi itu dianggap sebagai pahala bagi mereka. Itu kelebihan mereka. Ya, jadi anak-anak kecil baik yang meninggal saat masih dalam kandungan, selama dia masih memiliki roh, maka di hari kiamat akan dibangkitkan oleh Allah Azza wa Jalla dengan usia 30 tahun masih. Ya, usia 30 tahun masih. Ya, kalau Hijriah 33 tahun. Ya, Rasulullah bersabda dalam hadisnya, ya, bu'itha ibnu Adam 33 sana. Ya,
bi'umri 33 sana. Ya, bahwa anak Adam itu dibangkitkan dengan usia 33 tahun. Ya, jadi pada hari kiamat kita ini dengan anak-anak kita, dengan orang tua kita, kita memiliki satu umur, yaitu 33 tahun. 33 tahun ini dalam 33 tahun ini dalam kalender Hijriyah. Ya, dalam kalender Hijriyah. Makanya mungkin bagus juga kita mengetahui tanggal lahir kita dalam kalender Hijriyah. Ya, tanggal lahir saya dalam kalender Hijriyah itu apa? Ya, itu sangat bagus. Ya. Ya, sangat bagus karena kalender kita adalah kalender Hijriyah dan bukan kalender Masehi. Ya, ada aplikasinya, ya, bisa dicek ya, kelahiran saya dalam Hijriyah itu apa. Ya, dan kalau usia 33 tahun dikonversi ke kalender Masehi sekitar 30 tahun atau 31 tahun. Dan usia ketika kita dibangkitkan adalah 30 tahun atau 31 tahun Masehi. Ya, semua anak-anak kita, orang tua kita, baik yang meninggal saat masih janin, saat kecil atau sudah tua, mereka dibangkitkan dalam usia 30 tahun Masehi. Para ulama berbeda pandangan tentang anak kecil, apakah dibangkitkan, apakah mereka akan menjadi pelayan dalam surga, ataukah mereka masuk surga bukan menjadi pelayan, ya, tapi masuk surga ya dengan orang-orang yang masuk surga tanpa menjadi pelayan. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan bahwa yang paling benar, anak-anak yang meninggal saat kecil mereka masuk surga dan tidak menjadi pelayan dalam surga. Jadi masuk surga dengan sebagai orang yang menikmati surga Allah Azza wa Jalla dan tidak menjadi pelayan. Dan ini yang paling benar. Ini yang paling benar karena pelayan-pelayan surga itu adalah makhluk khusus yang Allah ciptakan untuk menjadi pelayan surga. Bidadari dan juga para pelayan yang menyuguhkan makanan, minuman, itu semua adalah makhluk khusus yang Allah ciptakan dan tidak berasal dari manusia. Walaupun tubuh mereka manusia, tapi ya, mereka tidak berasal dari manusia seperti kita, bukan dari keturunan Adam alaihissalam. Kita kembali bahwa para malaikat adalah makhluk yang paling berjasa setelah Allah Azza wa Jalla untuk kehidupan kita semua. Maka wajib bagi kita untuk mencintai mereka. Setiap gerak-gerik kita, setiap aktivitas kita, di situ ada malaikat yang menyertai. Ada malaikat yang memudahkan. Ada malaikat yang mendoakan. Jadi kita harus yakin itu ya. Bahwa setiap gerak-gerik kita ini ada malaikat, ada andil malaikat di situ. Ya. Tapi kan kita tidak tahu. Kita tidak mengetahui hal tersebut. Itu persoalan ghaib. Ya. Makanya kita harus mencintai mereka. Dari sejak kita menjadi janin sampai kita meninggal, ada malaikat yang mengatur. Ya, kita meninggalkan yang cabut nyawa kita juga malaikat yang memasukkan roh malaikat, kemudian dia malaikat menjaga kita selamanya sampai kita meninggal, malaikat juga yang mengeluarkan roh dari jasad kita. Ya. Itu semua andil para malaikat dalam kehidupan kita semua. Jadi seluruh kehidupan kita ini para jemaah sekalian, itu semuanya dimudahkan oleh Allah Azza wa Jalla dan diadakan oleh Allah Azza wa Jalla melalui perantaraan para malaikat. Ya. Semuanya tanpa terkecuali. Ya. Maka ya, marilah kita mencintai mereka dan mengenal mereka. Makanya Allah Azza wa Jalla menempatkan mereka pada rukun iman yang kedua. Di sini Syekh Abu Bakar Al-Jazairi mengatakan, yu'minul muslim bi malaikatillahi azza wa jalla. Seorang muslim beriman kepada para malaikat. Bagaimana caranya beriman kepada para malaikat? Pertama, meyakini bahwa mereka adalah salah satu makhluk yang paling mulia. Salah satu makhluk yang paling mulia. Kemudian mereka adalah makhluk yang tercipta dari cahaya. Mereka adalah makhluk yang tercipta dari cahaya.
Lalu kemudian meyakini bahwa Allah Azza wa Jalla telah memberikan kepada mereka tugas yang harus mereka emban. Tugas-tugas yang mereka lakukan. Dan para malaikat memiliki banyak tugas. Tugas-tugas ini bukan dalam rangka membantu Allah, bukan, tapi dalam rangka beribadah kepada Allah. Seperti kita beribadah kepada Allah bukan berarti Allah butuh sujud kita, Allah butuh doa kita, Allah butuh sedekah kita, bukan. Tapi kita beribadah kepada Allah Azza wa Jalla tujuannya adalah untuk diri kita sendiri. Demikian pula para malaikat. Malaikat itu ketika Mikail misalnya tugasnya menurunkan hujan dan menumbuhkan tanaman. Itu tugas malaikat Mikail, menurunkan hujan dan menumbuhkan tanaman yang ada di bumi. Bukan berarti Allah butuh bantuan untuk menurunkan hujan. Tapi itu sudah merupakan ibadahnya Mikail. Itu sudah menjadi ibadahnya. Dia tidak akan dianggap beribadah kepada Allah kecuali dengan hal yang seperti itu, dengan tugas itu. Dan tugas para malaikat itu sudah dibagi-bagi oleh Allah Azza wa Jalla. Kita semua sudah tahu para malaikat. Meskipun sebagian para ulama juga berbeda pandangan pada sebagian malaikat. Pada sebagian nama-nama. Tapi secara umum malaikat memiliki tugas-tugas yang tertentu yang Allah embankan kepada mereka. Kemudian beriman bahwa di antara malaikat ada malaikat yang menjaga dan melindungi para hamba Allah Azza wa Jalla. Dalam surah Ar-Ra'd Allah mengatakan, "Lahum aqibatun min baini yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah." Bahwa kita ini memiliki malaikat-malaikat di samping kita yang berjaga untuk menjaga kita semua. Kemudian di antara malaikat ada yang bertugas untuk mencatat amalan-amalan kita. Ini juga merupakan tugas mereka. Di antaranya adalah ada malaikat yang menjaga surga, dan malaikat penjaga surga diketuai oleh malaikat Ridwan dalam beberapa hadis disebutkan. Kemudian ada malaikat yang ditugaskan untuk menjaga neraka, dan ketua mereka adalah malaikat Malik, disebutkan dalam Al-Quran, "Manadaw ya Malik liyaqdi alaina rabbuk qala innakum makithun." Ketika para penduduk surga melobi malaikat Malik agar mereka dimatikan saja. Agar mereka dimatikan saja. Ini disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran. Kemudian di antara malaikat adalah yang tugas mereka hanya bertasbih, hanya berzikir. Dan masih banyak lagi Jibril. Kemudian kita sudah tahu Jibril tugasnya apa, kemudian Mikail, kemudian Israfil, kemudian malaikat maut. Malaikat maut diriwayatkan dalam beberapa riwayat namanya adalah Israil, tapi para ulama juga berbeda pandangan karena nama Israil itu cuma ada dalam riwayat-riwayat Bani Israel, tidak ada dalam hadis Rasulullah SAW. Kemudian malaikat-malaikat yang lain, banyak sekali para malaikat. Malaikat peniup roh, malaikat kemudian pencatat takdir. Itu semuanya merupakan tugas para malaikat. Kita harus juga beriman bahwa Allah Azza wa Jalla membeda-bedakan keutamaan para malaikat. Jadi para malaikat juga memiliki level-level. Di antara mereka ada malaikat yang sangat dekat dengan Allah Azza wa Jalla seperti Jibril, Mikail dan Israfil. Dan di antara mereka juga ada malaikat yang lebih rendah derajatnya dibandingkan daripada Jibril, Mikail dan Israfil. Dan Allah Azza wa Jalla menetapkan bahwa keimanan kepada para malaikat itu wajib. Siapa yang tidak beriman kepada para malaikat maka dia kafir.
siapa yang tidak beriman kepada para malaikat maka dia kafir. Dalam surah Al-Baqarah Allah berfirman, "Man kana aduwwan lillahi wa malaikatihi wa rasulihi wa Jibril wa Mikail fa inna Allaha aduwwun lil kafirin." Siapa yang memusuhi Allah, malaikatnya, para rasulnya, Jibril dan Mikail, maka sesungguhnya Allah adalah musuh bagi orang-orang yang kafir. Artinya siapa yang tidak beriman kepada para malaikat, maka dia dianggap kafir. Yang tidak beriman kepada para malaikat, dia telah dianggap sebagai orang yang kafir. Ya. Dan juga harus mengimani bahwa para malaikat itu bukan perempuan. Ya. Karena keyakinan Romawi dan juga keyakinan bangsa Arab pada zaman dahulu sebelum Rasulullah SAW diutus, mereka meyakini bahwa malaikat itu adalah anak-anak perempuan Allah Azza wa Jalla. Ya. Mereka meyakini bahwa para malaikat adalah anak-anak perempuan. Ya. Makanya dalam Al-Quran Allah menegur mereka. Ya. Kenapa kalian membenci anak perempuan, padahal dalam waktu yang sama kalian mengklaim bahwa Allah memiliki anak perempuan. Anak Allah itu perempuan, tapi kenapa kalian malah membenci anak perempuan? Ya. Karena bangsa Arab kan, bukan seluruhnya, tapi sebagian bangsa Arab memang tidak suka anak perempuan. Ketika lahir anak perempuan, sebagian mereka kemudian dikubur hidup-hidup. Kita sudah tahu bersama. Makanya Allah tegur mereka, kalian tidak menyukai anak perempuan, tapi dalam waktu yang sama kalian mengklaim bahwa Allah memiliki anak perempuan, yaitu para malaikat. Dan keyakinan bahwa malaikat adalah perempuan bertahan sampai sekarang. Bertahan sampai sekarang. Makanya digambarkan kalau sekarang itu di film-film dan novel dan sebagainya, malaikat selalu digambarkan sebagai wanita yang bersayap. Padahal itu merupakan keyakinan yang salah. Malaikat tidak disifati sebagai laki-laki dan tidak disifati sebagai perempuan. Meskipun sebagian ulama mengatakan bahwa malaikat itu laki-laki. Malaikat adalah laki-laki. Tapi pendapat mayoritas ulama mengatakan bahwa malaikat itu bukan laki-laki dan bukan perempuan. Dia tidak disifati dengan laki-laki dan perempuan. Kenapa? Karena dia adalah makhluk yang jenisnya cuma satu. Mereka tidak menikah, tidak melahirkan. Artinya Allah ciptakan begitu saja. Jadi mereka tidak disifati sebagai laki-laki dan juga tidak sebagai perempuan. Tapi ada sebagian ulama yang menyifati mereka sebagai laki-laki, hanya saja menyifati mereka sebagai perempuan itu mereka merupakan sebuah dosa. Kalau meyakini bahwa malaikat adalah perempuan itu sebuah dosa. Kemudian terkait dengan iman kepada malaikat, Rasulullah SAW telah mengabarkan tentang mereka dalam banyak hadis. Dalam banyak hadis Rasulullah selalu mengabarkan tentang para malaikat. Dalam doa-doa kita juga kita selalu menyebut para malaikat. Di antara nama-nama malaikat adalah pertama Jibril, Rasulullah sebutkan dalam doa, kemudian Mikail, kemudian Israfil. Di antara juga adalah malaikat Malik, malaikat Ridwan, kemudian malaikat malam dan malaikat siang. Ada juga malaikat malam dan malaikat siang. Kemudian malaikat pencabut nyawa, malaikatul maut, kemudian malaikat peniup roh, nafikhur ruh, kemudian malaikat penulis takdir kita, katibu al-takdir, kemudian malaikat hafadhah. Malaikat hafadhah ini adalah yang menjaga kita semua. Kemudian malaikatur rahmah,
Malaikat rahmat, malaikat yang khusus menurunkan rahmat. Kemudian malaikatul azab, malaikat yang khusus untuk membawa azab. Kemudian malaikat penjaga surga, malaikat penjaga neraka. Kemudian malaikat pencatat amalan-amalan kita, baik amalan buruk ataupun amalan yang baik. Tapi apakah para malaikat bisa dilihat? Apakah para malaikat bisa dilihat? Para malaikat alaihimussalam bisa dilihat dalam rupa yang lain. Dalam rupa aslinya tidak dilihat kecuali oleh para nabi. Dalam rupa asli mereka tidak dilihat kecuali oleh para nabi. Adapun kalau malaikat berubah bentuk, maka kita bisa melihatnya. Kalau para malaikat berubah bentuk, maka kita bisa melihatnya. Para sahabat radhiyallahu anhum, banyak di antara mereka yang melihat malaikat, hanya saja dalam rupa yang lain, dalam bentuk manusia. Dan bentuk aslinya itu tidak, mereka tidak pernah melihatnya. Dalam beberapa hadis bahwa malaikat turun kepada Rasulullah SAW dengan rupa yang sama dengan sahabat Nabi SAW yang bernama Dihyah Al-Kalbi. Jadi Jibril alaihissalam mendatangi Rasulullah dengan rupa seperti wajahnya Dihyah Al-Kalbi. Kenapa Jibril datang dengan rupa yang seperti itu? Karena memang Dihyah Al-Kalbi, karena malaikat itu adalah, walaupun tubuh mereka menyeramkan, dengan banyak sayap, malaikat dengan banyak sayap dan besar, tinggi besar, raksasa, tapi malaikat itu tubuh mereka indah. Tubuh mereka indah tapi menakutkan. Itu tubuh para malaikat. Makanya ketika Rasulullah SAW melihat Jibril dengan 600 sayap, Rasulullah ketakutan. Kenapa ketakutan? Bukan karena menyeramkan sekali, bukan. Tubuh malaikat indah, tapi terlampau besar, terlampau besar. Kita melihat orang dengan makhluk dengan tinggi, misalnya kita melihat makhluk dengan tinggi 10 meter saja kita sudah ketakutan. Apalagi dengan makhluk yang bumi ini dianggap kecil saja. Maka Rasulullah ketakutan. Jadi malaikat itu tubuh mereka indah, sehingga mereka tidak berubah kecuali dalam rupa yang indah. Mereka tidak mengubah diri menjadi manusia kecuali rupa mereka juga indah. Makanya Jibril ketika mendatangi Rasul dalam bentuk manusia, wajahnya serupa dengan sahabat Nabi yang bernama Dihyah Al-Kalbi. Karena Dihyah Al-Kalbi ini merupakan sahabat yang paling tampan pada saat itu. Dihyah Al-Kalbi ini adalah sahabat yang paling tampan. Bagaimana ketampanannya? Tidak ada yang bisa mengalahkannya. Mungkin sampai sekarang. Dihyah Al-Kalbi itu dikisahkan kalau beliau dikabarkan akan melewati sebuah kota pada zaman jahiliyah dulu. Kalau beliau akan melewati sebuah kota sebelum Islam, maka seluruh gadis di desa itu akan keluar untuk melihat wajahnya Dihyah Al-Kalbi. Itu bagaimana kira-kira euforianya pada saat itu. Seluruh gadis tanpa akan keluar untuk melihat bagaimana itu wajahnya Dihyah Al-Kalbi. Lantaran tampangnya Dihyah radhiyallahu taala. Itu mereka jadi tampan sekali. Tidak ada yang bisa mengalahkannya sampai sekarang. Tentunya kalau berbicara tentang ketampanan, di dalam sahabat Rasulullah ada 4 sahabat yang paling tampan di zamannya, yang tidak ada yang bisa mengalahkan mereka. Yang pertama adalah Dihyah Al-Kalbi, kemudian kedua adalah Jarir ibn Abdullah Al-Bajali,
Jarir ini sampai Umar mengatakan kepadanya, tutup wajahmu. Ya. Karena menjadi fitnah bagi semua orang. Ya. Fitnah bagi kaum wanita. Ya. Sehingga Umar mengatakan tutup wajah. Maka Jarir itu kalau keluar belum menutup wajahnya. Ya. Kenapa? Karena menjadi fitnah. Ya. Para wanita yang melihatnya ya, akan menjadi terfitnah. Kemudian yang ketiga adalah Al-Fadl ibn Abbas, sepupu Rasulullah. Ya. Yang bernama Al-Fadl ibn Abbas. Al-Fadl ini ketika pergi berhaji dengan Rasulullah sekarang musim haji, semua wanita tidak ya, semua wanita memandang dirinya. Ya. Ya. Semua wanita memandang dirinya. Ya. Itu Al-Fadl. Ya. Kemudian yang keempat adalah Al-Hasan ibn Ali radhiyallahu taala. Ya, mereka adalah orang-orang kalau para sahabat yang paling tampan di zaman mereka. Ya. Kemudian keimanan kepada malaikat radhiyallahu taalaan, atau dalam keimanan kepada malaikat ada kelompok yang menyimpang. Ada beberapa kelompok juga yang menyimpang. Ada sebagian kelompok yang mengatakan bahwa malaikat itu hanya roh, bukan jasad. Malaikat hanya roh dan bukan jasad. Iya. Tapi yang paling benar adalah malaikat itu terdiri dari jasad dan roh. Tapi kan jasad mereka kita tidak bisa lihat. Karena yang namanya gaib itu ada dua. Yang namanya alam gaib itu ada dua. Ada gaib mutlak dan ada gaib nisbi. Iya. Gaib mutlak dan gaib mutlak itu gaib total. Gaib total itu apa? Tentang Allah Azza wa Jalla. Tentang Allah. Allah itu gaib total, tidak ada yang tahu. Termasuk yang tertulis dalam Lauh Mahfuz, itu gaib total. Gaib mutlak, tidak ada yang tahu kecuali Allah. Itu dinamakan al-ghaibul mutlak atau gaib yang total. Tidak ada yang tahu kecuali Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, al-ghaibun nisbi atau gaib yang relatif. Nah, ini semua makhluk itu gaib yang relatif. Ya. Malaikat itu gaib, tapi gaibnya hanya dari pandangan manusia. Tapi dari pandangan Allah dia tidak gaib. Ya. Dari pandangan makhluk yang lain, malaikat tidak gaib. Ya. Jin gaib bagi kita. Tapi dari pandangan malaikat, jin tidak gaib. Jadi ada gaib yang nisbi atau relatif. Ya. Ada gaib yang nisbi atau yang relatif. Ya. Dan gaib-gaib yang seperti ini ya, dia dibagi oleh para ulama dengan tujuan. Ya. Bahwa gaib mutlak. Siapa yang mengklaim mengetahui gaib yang mutlak, maka dia telah kafir. Ya. Misalnya tentang yang tertulis di Lauh Mahfuz. Kalau ada dukun yang mengklaim bahwa dia mengetahui isi Lauh Mahfuz, maka dia telah kafir. Kenapa? Karena Lauh Mahfuz itu adalah gaib yang mutlak, tidak ada yang tahu kecuali Allah Azza wa Jalla. Atau ada yang mengatakan saya tahu wajah Allah. Saya katakan itu Anda telah kafir. Karena Anda telah mengklaim gaib yang mutlak yang tidak diketahui kecuali Allah Azza wa Jalla. Adapun gaib yang relatif nisbi, ya, maka mengklaimnya tidak membuat kafir. Hanya saja kalau hanya sekedar klaim maka itu dosa besar. Dia mengklaim saya melihat malaikat Jibril. Ya, padahal itu bohong. Nah, itu dosa besar. Itu dosa besar. Ya. Itu terkait dengan gaib nisbi dan ya. Malaikat terdiri dari jasad dan roh dan bukan hanya roh. Ya, saya juga mungkin sudah sebutkan bahwa alam kehidupan itu ada tiga. Ya. Alam kehidupan ada tiga atau bentuk makhluk itu ada tiga. Pertama adalah jasad. Jasad itu yang bisa disentuh. Yang bisa disentuh dan bisa dilihat. Yang bisa disentuh dan bisa dilihat. Itu namanya alam jasad.
Yang kedua roh. Yang kedua roh. Roh itu tidak bisa disentuh dan tidak bisa dilihat. Tapi ada. Tidak bisa disentuh dan tidak bisa dilihat. Tapi dia ada. Ya, kita punya roh. Masing-masing di tubuh kita punya roh. Tapi tidak ada. Tapi kita tidak bisa melihatnya. Ya. Dia ada tapi kita tidak bisa lihat. Itu roh. Kemudian yang ketiga, ada yang namanya bentuk penampakan. Bentuk penampakan dalam bahasa Arabnya alamul mithal. Atau bentuk penampakan ini bisa dilihat tapi tidak bisa disentuh. Bisa dilihat tapi tidak bisa disentuh. Ini dunia penampakan. Kita bisa lihat tapi tidak bisa kita sentuh. Dan ini terjadi dalam beberapa kondisi, seperti para sahabat melihat malaikat yang ikut berperang. Jelas ya? Malaikat yang ikut berperang. Mereka bisa dilihat tapi tidak bisa disentuh. Kalau kita pergi sentuh mereka, kita tidak akan bisa menyentuh mereka. Ya, atau ketika ada bayangan, ya, misalnya ada bayangan malaikat berperang seperti para sahabat lihat pada perang Badar. Ya, itu malaikat, tapi kita tidak bisa sentuh. Itu namanya alam dunia, alam penampakan. Ya, tapi tidak ada makhluk yang ada di alam penampakan. Semua makhluk itu entah itu jasad atau roh. Ya, alam penampakan itu ada, ya, hanya dalam kondisi-kondisi tertentu. Alam penampakan itu ada hanya dalam kondisi-kondisi tertentu. Ya. Dia tidak ada makhluk yang hidup di alam penampakan, tidak ada. Ya. Tidak ada makhluk yang ada di alam penampakan. Ya. Makhluk itu entah dia adalah roh atau dia cuma jasad atau gabungan antara jasad dengan roh. Ya. Dan mungkin ya, pada zaman dahulu ketika mereka membahas tentang alam penampakan itu masih secara samar-samar. Ya. Dan sekarang ini jelas bagi kita. Ya. Apa yang kita lihat di HP ini itu semuanya alam penampakan. Ya. Di HP, di televisi, manusia, makhluk itu semuanya alam. Itu penampakan. Disebut alamul mithal, penampakan. Kita lihat, tapi kita tidak bisa kemudian menyentuhnya. Jelas ya. Jadi semua yang kita lihat di HP itu alam penampakan. Ya. Alam penampakan. Nanti dia alam jasadnya, ketika kita bertemu sentuh baru itu alam jasad. Tapi selama dia misalnya masih video call itu namanya alam penampakan. Dulu para ulama membahas tentang alam penampakan mereka masih samar-samar. Oh, alam penampakan itu kalau ada jin yang menampakkan diri, misalnya lalu hilang seketika, itu alam penampakan. Bisa dilihat tapi tidak bisa disentuh. Makanya sebagian sufi berdalih dengan alam penampakan ini. Mereka mengatakan Rasulullah datang kepada kita dalam bentuk alam penampakan. Ketika baca Barzanji, pas mahalul qiyam, tempat yang yang dianjurkan untuk berdiri bagi mereka yang itu, mereka berdiri dan mengatakan Rasulullah datang. Rasulullah datang. Mereka berdalih bahwa itu dunia penampakan, bukan jasad asli Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jelas ya? Ya, tapi kalau yang seperti ini kita tidak bisa, ya, kita tidak bisa percaya juga. Ya, apalagi yang melihat cuma satu orang. Ya, yang melihat cuma satu orang, yang lain kasihan tidak melihat. Ya, itu juga problem. Ya, yang melihat cuma satu orang. Jadi ini juga tidak bisa dipercayai. Ya. Tetapi alam penampakan itu ada. Alam penampakan itu ada. Baik, barakallahu fiikum. Saya kira sampai di sini. Ya, kalau ada yang mau bertanya di silakan. Ya. Kita mengkaji malaikat ini karena kebanyakan kita sudah tahu tentang malaikat. Ya. Tapi kita kajinya dari beberapa sudut pandang tertentu.
Kaum munafik sebenarnya mereka tidak kaum munafik mereka tidak berislam, tidak beriman dan tidak berihsan. Walaupun mereka sholat, tapi itu semata-mata untuk menyelamatkan diri. Walaupun mereka sholat, tapi dalam hati mereka tidak suka itu yang namanya sholat. Walaupun mereka mengucapkan dua kalimat syahadat, tapi itu hanyalah kepura-puraan. Jadi kaum munafik itu hanya pura-pura Islam. Hanya pura-pura masuk ke dalam Islam. Walaupun dia berhaji, tapi dia itu hanyalah kepura-puraan. Itu kaum munafik. Tapi kalau dia adalah seorang muslim, seorang muslim yang yakin, tapi kemudian sholatnya kadang sholat, kadang tidak, kadang beribadah, kadang tidak, itu tidak bisa dianggap sebagai seorang munafik. Maksudnya munafik akbar, karena munafik ada dua. Munafik akbar, orang yang pura-pura masuk Islam. Jadi dia sholat, tapi dalam hatinya membenci itu sholat. Dia mengucapkan dua kalimat syahadat, tapi dalam hatinya dia tidak percaya itu dua kalimat syahadat. Itu namanya kemunafikan. Jelas ya, itu munafik. Makanya kaum munafik itu sebenarnya mereka tidak masuk Islam, tidak dianggap Islam, hanya saja karena secara lahir dia Islam, maka secara pergaulan kita anggap dia muslim. Karena secara lahir dia adalah muslim, dia mengucapkan dua kalimat syahadat, sholat, maka secara pergaulan kita anggap dia sebagai muslim. Hanya saja di akhirat dia kekal dalam neraka, karena dia belum masuk Islam. Orang yang pura-pura, dia belum masuk. Makanya munafik akbar, orang yang pura-pura masuk Islam, itu munafik akbar. Adapun munafik asghar itu tidak keluar dari Islam. Dia cuma melakukan dosa besar, misal suka berdusta, suka mengingkari janji, itu namanya munafik kecil. Dia dosa besar tapi tidak keluar dari Islam. Adapun munafik akbar yang pura-pura masuk Islam, mereka itu memang beribadah, tapi ibadah mereka itu hanya kepura-puraan. Ibadah mereka hanyalah kepura-puraan dan mereka kekal dalam neraka karena mereka belum beriman. Keimanan mereka hanyalah sekadar kepura-puraan. Makanya dalam Al-Quran Allah berfirman, innal munafiqina fi darkil asfali minan nar. Orang-orang munafik itu berada di kerak neraka yang paling rendah, dan azab mereka adalah azab yang paling pedih. Kenapa? Karena mereka berpura-pura masuk Islam. Mereka musuh Islam, berpura-pura masuk Islam. Dan itulah yang terjadi pada zaman Rasulullah SAW. Jumlah kaum munafikin pada zaman Rasulullah sedikit, cuma belasan. Para orang mengatakan belasan. Jumlah kaum munafikin pada zaman Rasulullah cuma belasan, sedikit. Tapi lantaran besarnya bahaya mereka terhadap kaum muslimin, Allah Subhanahu wa taala sampai menurunkan banyak ayat terkait kaum munafikin. Dalam surah At-Taubah, dalam surah Al-Munafiqun, dalam surah Ali Imran. Allah menyebutkan itu. Padahal jumlah mereka sedikit pada zaman Rasul. Jadi jangan menganggap bahwa kaum munafikin pada zaman Rasul itu 100, 200, tidak, sedikit. Belasan. Tapi karena bahaya mereka sangatlah besar. Mereka pura-pura masuk Islam tapi membuat makar untuk kaum muslim. Maka Allah Subhanahu wa taala kemudian menurunkan banyak ayat. Dan setiap zaman kemunduran kaum muslimin itu faktornya adalah karena banyaknya kaum munafikin di dalam. Jadi zaman sekarang kaum munafikin itu banyak sekali. Yang pura-pura masuk Islam hanya untuk melemahkan Islam dari dalam, banyak sekali. Tapi kan kita tidak bisa mengklaim kaum munafik, itu tidak boleh. Kita katakan kepada orang tertentu, kamu munafik, itu tidak boleh karena itu kan urusan ghaib, urusan ghaib. Kecuali kalau kita sudah mendapatkan bukti. Dia pura-pura masuk Islam tapi ternyata
tertangkap basah misalnya, atau ada bukti ya, bahwa dia misalnya bersekongkol dengan misalnya orang-orang kafir untuk menghancurkan Islam dari dalam. Nah, itu boleh. Tapi selama tidak ada bukti, kita tidak bisa mengklaim orang tertentu sebagai munafik. Hanya saja kita bisa mengetahui ciri-cirinya. Ya. Mereka misalnya lebih mencintai orang-orang kafir dari orang-orang muslim, lebih membantu orang-orang kafir daripada orang-orang muslim. Nah, itu bisa saja. Tapi kita tidak bisa mengklaim person tertentu bahwa dia adalah munafik. Menurut kita kaum muslimin pada zaman sekarang, itu sebabnya adalah keberadaan orang-orang munafik. Ya. Makanya dalam Al-Quran Allah banyak sekali memperingatkan kita dari kaum munafikin. Karena mereka adalah faktor utama kelemahan kaum muslimin. Ya. Faktor utama kelemahan kaum muslimin. Kita ingin berdakwah, tapi mereka malah menghalangi. Ya, menjelek-jelekan para ulama, menjelek-jelekan para dai. Itu tugasnya kaum munafikin dari dulu. Ya. Barakallahu. Ya. Masalah bayi yang keguguran tapi sudah berwujud manusia, dia sudah kuburkan tapi dia tidak sholat dan tidak menang, dan dia tidak aktif. Bagaimana orang tuanya, apakah sekarang bisa dihadirkan atau bagaimana bisa dihadirkan? Terus bagaimana ujiannya anak-anak orang kafir? Anak orang kafir apakah juga langsung masuk surga atau terkait dengan anak kecil meninggal keguguran, sebenarnya sunnahnya di akikah. Tapi kalau sudah lama ya tidak perlu. Kalau sudah lama tidak perlu. Hanya saja kalau belum dimandikan, disolatkan, dikafan, disolatkan, maka ya bisa disolatkan. Bisa disolatkan sekarang misalnya, disolatkan. Jelas ya? Iya, bisa disolatkan, bisa disolatkan. Setiap jenazah yang dikuburkan tanpa diselenggarakan secara syar'i, iya, dikuburkan tapi belum dimandikan, dikuburkan tapi belum disolatkan. Iya. Jenazah yang seperti ini kalau seandainya masih satu hari dan kita yakin ini jenazahnya belum membusuk, itu silahkan digali, dimandikan, disolatkan, dikafani, tapi kalau sudah 3 hari, 4 hari, dan diperkirakan ini jenazahnya akan membusuk, kita akan kesulitan, maka pada saat itu tidak perlu kemudian digali, cukup disolatkan dengan sholat ghaib. Cukup disolatkan dengan sholat ghaib. Ya, sholat ghaib itu ya bisa sholat di mana saja. Ya, tapi biasanya sholat ghaib kalau ada kuburnya di situ, bukan sholat ghaibnya di atas kuburan. Ya, sebagaimana dalam hadis Rasulullah, ya dalam Sahih Bukhari dan Muslim, anamra'atan kana taqumul masjid. Ada seorang wanita yang dulu membersihkan dan menyapu Masjid Nabawi. Suatu ketika Rasulullah mungkin keluar dari Madinah beberapa hari. Ketika pulang, Rasulullah tidak melihat itu wanita. Padahal setiap hari wanita itu menyapu Masjid Nabawi. Dikisahkan bahwa wanita itu adalah wanita budak yang berkulit hitam. Ya. Ketika meninggal, para sahabat menguburkannya begitu saja. Kenapa dikuburkan? Tidak perlu memberikan informasi itu kepada Rasulullah. Ketika Rasulullah pulang, Rasulullah tidak diberitahu. Kenapa? Karena para sahabat menganggap ini wanita ini penyapu masjid, budak, hitam lagi. Ya, ya, maksudnya hitam ya, yang dianggap sebagai rendah. Mereka mengatakan tidak perlu memberikan informasi kepada Rasulullah bahwa dia sudah meninggal. Ya, di dalam hadisnya ka'annahum sagharu amrah. Mereka meremehkan wanita ini. Tapi Rasulullah kemudian bertanya, di mana perempuannya? Ya, suka menyapu masjid. Ya. Mereka mengatakan, Rasulullah dia sudah meninggal.
Maka Rasul kemudian mengatakan, kenapa kalian tidak memberikan informasi itu kepada saya sejak awal? Ya. Kemudian Rasulullah bertanya di mana kuburnya. Ya. Lalu kemudian mendatangi kuburnya dan sholat gaib di atas kuburnya. Sholat gaib namanya sholat, tetap sholat gaib. Ya. Makanya disyariatkan kalau kita terlambat datang menyolatkan jenazah, ya terlambat misalnya kita datang sudah dikuburkan, atau sudah 1 hari, 2 hari, 3 hari kita datang terlambat, kita tetap dibolehkan untuk sholat gaib di atas kuburnya dengan menjadikan kuburannya antara diri kita dengan kiblat. Ya, kalau laki-laki kita berdiri di sejajar dengan kepalanya, kalau perempuan berdiri sejajar dengan bagian tengah kuburnya. Ya, lalu kita sholat seperti sholat jenazah biasa. Ya, lalu kemudian tapi jenazahnya tidak ada di hadapan kita. Iya, itu juga masih disebut sebagai sholat gaib. Doanya sama dengan doa-doa jenazah yang lain. Tapi para ulama kemudian berbeda pandangan. Sholat gaib itu sampai kapan? Apakah lewat 3 hari sudah tidak bisa lagi? Atau lewat 1 bulan sudah tidak bisa lagi? Ada yang mengatakan selamanya. Jadi kalau ada keluarga kita misalnya di kampung, kita tidak pulang 5 tahun, kita pulang sudah meninggal, pergi sholat gaib di sana. Apakah dibolehkan? Ya. Ya, tapi mungkin yang paling pertengahan 1 bulan. Ya. Banyak ulama mengatakan 1 bulan, ya itu cukup. Ya. Ya, 1 bulan itu ya, cukup sholat gaibnya. Ya. Tapi kalau ada orang yang belum pernah disalatkan, ya kalau bisa disalatkan, ya bisa disalatkan. Jelas ya? Ya, dia meninggal belum pernah disalatkan, kalau bisa disalatkan kapanpun dengan sholat gaib. Ya, itu terkait dengan sholat. Dan sholat gaib ini para ulama berbeda dalam 3 pandangan. Itu juga ya. Ya. Siapa yang harus kita sholat gaibkan? Ya. Siapa yang harus kita sholat gaibkan? Apakah semua orang? Ya. Semua orang yang meninggal lalu tidak ada kita di situ kita sholat gaibkan. Ya. Ada orang meninggal di misalnya di Kendari, tapi kita tidak bisa ke sana. Lalu saya sholat gaibkan saja di sini. Apakah boleh? Ya, itu para ulama berbeda pandangan. Tapi secara umum yang paling benar bahwa sholat gaib itu, ya, sholat gaib itu hanyalah untuk 2 orang. Sholat gaib bukan di atas kubur ya. Sholat gaib yang tanpa kubur, tanpa jenazah, hanya untuk 2 orang. Pertama, jenazah yang tidak bisa ditemukan. Jenazah yang tidak bisa ditemukan. Itu jenazah yang tidak bisa ditemukan, sholat gaib. Atau jenazah yang meninggal tapi tidak disolatkan, tidak diselenggarakan secara syar'i. Ya. Seperti Raja Najasyi. Raja Najasyi kan dulu muslim tapi menyembunyikan keislamannya dari rakyatnya, dari menterinya. Ketika dia meninggal, tidak ada yang diselenggarakan jenazahnya secara syar'i. Dia diselenggarakan jenazahnya secara Nasrani. Ya, tidak ada yang sholatkan. Maka Nabi menyolatkannya dengan sholat gaib. Ya. Demikian pula kalau ada yang masuk Islam tapi sembunyi, keluarganya selenggarakan jenazah dengan prosesi agama lain, kita sholatkan secara gaib. Ya. Atau jenazahnya kita tidak temukan, itu diselenggarakan dengan sholat gaib. Ya, misalnya hancur pesawatnya tidak ditemukan atau ya. Tapi kalau jenazahnya ada, anggota tubuhnya ada walaupun sedikit, itu tidak disolatkan. Kalau yang ada cuma tangannya, tangan itu yang kemudian dimandikan, dikafani, disolatkan. Selama anggota tubuhnya masih ada, misalnya anggota tercabik-cabik karena bom, dikumpulkan, dibasuh pakai air, diberikan minyak wangi, dimasukkan ke dalam kain kafan, disolatkan. Tidak perlu sholat gaib. Selama anggota tubuhnya masih ada, baik itu kulit ataupun tulang. Selama di antara anggota tubuhnya masih ada, maka tidak disolatkan gaib. Ya, dia diselenggarakan secara biasa. Ya, misalnya ada cuma kaki, itu saja yang diselenggarakan. Yang kedua, sholat gaib itu untuk tokoh umat Islam yang sangat berjasa
bagi Islam dan kaum muslimin. Ada ulama misalnya yang paling besar, yang jasanya sangat besar bagi kaum muslimin, meninggal, maka kaum muslimin seluruh dunia dibolehkan untuk sholat jenazah, sholat gaib untuknya. Untuk alasannya apa? Untuk menghargai jasa-jasanya. Dalilnya juga dalilnya Raja Najasyi tadi, Raja Najasyi yang meninggal. Ya, Rasulullah memerintahkan para sahabat untuk sholat gaib. Tujuannya apa? Tujuannya atau salah satu faktornya karena Raja Najasyi sangat berjasa bagi kaum muslimin pada saat itu. Ya. Dan ini jadi dua, ada jenazah yang tidak bisa ditemukan atau tidak diselenggarakan secara syar'i dan jenazah yang merupakan tokoh besar kaum muslimin. Mereka boleh disolatkan secara gaib. Ya. Dan tadi juga termasuk juga salat gaib dibolehkan dilakukan di atas kuburan jenazah yang baru, yang baru dikuburkan dan kita terlambat. Ya, baik sendiri ataupun berjamaah. Baik sendiri ataupun berjamaah. Para ulama membolehkan. Pada hukum asalnya salat di kuburan itu tidak boleh. Ya. Rasulullah bersabda, "La tusalli ilal qubur." Jangan salat di kuburan atau di kuburan. Ya. Tetapi mereka mengecualikan salat jenazah. Kenapa? Karena salat jenazah, salat gaib ya. Mengecualikan salat gaib karena salat gaib itu tidak ada rukunya dan tidak ada sujudnya. Ya. Tidak ada rukunya dan tidak ada sujudnya, dia semacam doa. Jadi salat jenazah itu sebenarnya bukan salat secara utuh, dia semacam apa? Semacam doa. Ya. Jadi Rasulullah tetap membolehkan untuk salat jenazah di kuburan secara gaib. Jadi kalau tadi belum di ini silahkan disolatkan di kuburnya, di kuburnya atau ya bisa di kuburnya atau di tempat lain. Selama dia belum disolatkan sebelumnya. Tapi kalau sudah disolatkan, ya tidak diperlukan, ya, tidak perlu salat. Hah? Anak-anak kafir, ya sama. Baik anak kafir atau anak muslim, ya, semuanya masuk surga. Memang ada pandangan bahwa anak-anak kafir itu mereka di hari kiamat diuji dulu. Ya, mereka beriman kepada Allah atau tidak. Ya, tapi yang paling benar mereka tidak lagi diuji. Ya. Karena yang namanya anak-anak, selama dia belum dewasa, maka dia tidak diwajibkan untuk mengamalkan apapun. Ya. Dosa yang dia lakukan sebelum dewasa itu tidak dianggap sebagai dosa. Ya. Meskipun kalau dia merusak barang orang lain, walinya harus mengganti. Ya. Ya. Jangan mengatakan usia 10 tahun merusak mobil, kemudian dia kan masih anak-anak, tidak walinya harus mengganti. Kalau tidak maka walinya yang berdosa. Ya. Kenapa? Karena yang namanya hak milik orang lain kan harus diganti memang, ya. Harus diganti, mau tidak mau ya itu kerugian. Ya, harus diganti. Adapun kalau dia hanya urusannya kepada Allah, maksiatnya kepada Allah, maka tidak, ya, maka tidak mendapatkan apa-apa. Ya, kenapa? Karena ada kaidah dalam agama kita bahwa urusan dengan Allah itu hukum asalnya adalah dimaafkan. Jadi kalau kita bersalah, berdosa kepada Allah, itu Allah pasti maafkan kalau kita bertobat. Tapi kalau bersalah pada makhluk, hukum asalnya tidak dimaafkan. Ya, kecuali kalau dia memaafkan kita. Ya, jelas ya. Jadi kalau kita berdosa kepada Allah, itu ya ada kesempatan bagi kita untuk dimaafkan. Tapi kalau kita kepada makhluk itu tidak, kecuali kita harus minta maaf kepadanya, minta kerelaan dirinya. Ya. Jelas ya. Jadi anak kecil kalau dia berdosa kepada Allah, Allah tidak hukum. Tapi kalau dia berdosa melakukan kesalahan, maka dia harus mengganti, walinya harus mengganti kerusakan yang dia timbulkan pada orang lain. Baik, silakan terakhir ya ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada dua pertanyaan saya. Yang pertama, apakah betul orang saleh yang meninggalkan kata dijelaskan didampingi oleh malaikat? Sementara setan juga menggoda juga pada saat kita meninggal, sama yang meninggal dalam surga. Apakah orang saleh bisa membedakan memang yang memanggil namanya ini
malaikat untuk setan. Itu yang pertama. Yang kedua, apakah betul di surat At-Taubah itu suku Badui yang meminta izin kepada Nabi tidak ikut berperang? Nanti kalau ada harta rampasan perang, minta bagian juga. Apakah dia termasuk munafik akbar? Itu saja. Baik, masyaallah. Baik. Ya, terkait dengan apa tadi pertama? Maksudnya orang yang meninggal. Meninggal ya. Meninggal. Ya, kalau orang saleh memang yang mendatangi adalah para malaikat. Ya, kalau dia tidak saleh, maka yang mendatanginya adalah para malaikat juga. Iya, para malaikat. Ya, para malaikat ketika sakaratul maut. Tapi sebelum sakaratul maut itu setan di situ. Ya, sebelum sakaratul maut setan akan datang di situ. Ya, akan namanya menggodanya untuk untuk menggodanya untuk apa namanya? Berburuk sangka kepada Allah ya, dan sebagainya. Tapi ketika sakaratul maut sudah datang, kalau dia orang soleh maka yang datang adalah malaikat rahmat. Ya, malaikat rahmat. Ya, malaikat rahmat berbondong-bondong mendatanginya. Ya, dan kemudian juga pasti malaikat maut di situ. Tapi malaikat maut cuma satu. Tapi yang mengelilingi yang paling banyak adalah malaikat rahmat. Ya, dan disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran. Ya, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Orang yang istiqamah ketika meninggal didatangi oleh para malaikat untuk diberikan kabar gembira. Kata para ulama itu malaikat rahmat. Adapun kalau dia orang tidak saleh, pas sakaratul maut yang mendatangi adalah malaikat azab. Ya, jadi menyeramkan. Ya, tadi malaikat rahmat datang dengan kabar gembira, kalau malaikat azab datang dengan ancaman. Ya. Disebutkan oleh Allah juga dalam surah Al-A'raf atau Al-An'am. Ya, dalam surah Al-An'am. Ya, Allah tara idz zalimuna fi ghuramatil maut wal malaikatu basitu aydihim akhriju anfusakum. Al-yawma tujzauna 'adzabal hun. Ya, kalau seandainya kalian melihat ketika malaikat datang mencabut nyawa orang-orang yang zalim, orang-orang yang berdosa, ya, malaikat menjulurkan tangannya memukul mereka. Ya, dan kemudian mengatakan, ya, keluarlah wahai roh, ya, karena hari ini engkau akan diberikan azab. Ya. Jadi kalau orang buruk yang datangnya malaikat azab. Ya. Adapun setan sebelum sakaratul maut. Ya. Setan itu sebelum sakaratul maut. Ya. Tentunya orang yang meninggal sebenarnya ya, sebelum sakaratul maut itu atau pada saat sakaratul maut orang meninggal kadang mengalami halusinasi. Maka dia kadang mengatakan itu ayahku datang memanggilku, itu tidak benar itu. Ya, itu hanya halusinasi. Jelas ya? Ya, halusinasi. Ya, kecuali dalam kondisi-kondisi tertentu. Ya. Ya, dan itu juga kita tidak bisa pastikan. Hanya saja kita bisa menganggapnya sebagai kabar gembira. Dia mengatakan, oh saya melihat tempatku dalam surga misalnya, sudah melihat. Nah, itu bisa saja kita katakan sebagai indikasi, tapi kita tidak bisa pastikan kebenarannya 100%. Tapi kita pastikan, oh ini dia meninggal insya Allah dalam keadaan yang baik, karena ketika sakaratul maut dia melihat malaikat ya. Jelas ya? Dia malaikat ya. Dan memang orang dalam sakaratul maut dia akan diperlihatkan banyak hal. Ya, diperlihatkan amalannya, diperlihatkan malaikat, diperlihatkan rekaman amalannya itu diperlihatkan. Ya. Ya. Makanya kata para ulama, ya, ketika mereka diperlihatkan amalan, orang sekarang itu diperlihatkan rekaman amalan, pahala-pahala. Dia melihat bahwa pahala sedekah adalah yang paling besar. Maka dia berkeinginan, tentunya dia tidak bicara dengan kita, dia berkeinginan agar Allah menunda ajalnya untuk banyak bersedekah. Indikasinya kalau senyum itu senyum biasa senyumnya kalau mau meninggal. Iya, bisa juga senyum. Intinya begini, wajah orang yang meninggal itu secara umum tidak bisa dijadikan sebagai bukti bahwa dia meninggal dalam keadaan baik atau dalam keadaan buruk. Tidak bisa dijadikan bukti. Jelas ya?
Hanya saja kita bisa menjadikannya harapan. Kita menjadikannya harapan. Ada orang yang meninggal wajahnya murung, ya. Kita tidak mengatakan ini meninggal dalam keadaan buruk, tidak bisa seperti itu. Jelas ya. Ada yang meninggal dalam keadaan matanya terbuka, tidak bisa diklaim. Karena ada juga banyak sahabat yang meninggal dalam keadaan mata terbuka, itu tidak bisa diklaim. Jelas ya. Ya, tidak bisa diklaim bahwa orang meninggal dalam keadaan itu buruk, tidak. Ya, makanya kalau penyelenggara jenazah itu memang tidak bisa bercerita banyak tentang jenazah. Tujuannya apa? Agar orang-orang tidak buruk sangka pada jenazah. Jelas ya? Ya. Ya, walaupun kalau bercerita sebenarnya bagus bisa, tapi ya, karena tidak ada problem, ya, tidak ada kaitannya antara wajah ketika meninggal dengan baik atau buruk. Ya. Orang meninggal itu kan bisa bermacam-macam faktornya, jelas ya? Ya, bisa bermacam-macam. Ada pendarahan otak, darahnya keluar terus. Ada pembuluh darah yang putus, darahnya keluar terus. Masa dikatakan buruk ini? Karena ketika dimandikan darahnya keluar terus, ya tidak bisa dijadikan seperti. Jelas ya? Ya, hanya saja kalau ada yang tersenyum, maka kita jadikan sebagai apa? Petunjuk dan harapan. Ya, insya Allah dia meninggal dalam keadaan baik amalnya. Apalagi kalau semasa hidupnya ya baik orangnya, ya soleh dan sebagainya, kita jadikan indikasi. Jelas ya? Tapi tidak 100% juga kita yakini, tidak ya. Kita hanya harapan-harapan karena persoalan itu hanyalah ya, Allah yang ketahui. Ya, termasuk juga sebaliknya kalau meninggal dalam keadaan wajah yang ini, jelas ya, dalam tubuh yang tidak utuh, kita katakan ini karena buruk orangnya ini, tidak ya, tidak bisa juga seperti itu. Jelas ya? Ya, jadi memang hal-hal yang sebenarnya sensitif di kalangan masyarakat. Ya, ya, jelas ya, itu sensitif. Padahal tidak demikian. Tapi kalau ada hal-hal buruk yang terjadi ketika penyelenggaraan jenazah, maka tidak boleh dibocorkan. Ya. Bahkan kepada keluarga yang meninggal sekalipun. Ya. Keluarga yang meninggal, misalnya kita mandikan, kalau kita yakini, kalau diketahui oleh keluarga mereka akan membuat mereka sedih dan sebagainya, tidak perlu diberitahu. Ya. Ya, tidak. Makanya memandikan jenazah itu tidak boleh rame-rame. Ya, seperti kita semua rame disimpan di tengah rumah baru dimandikan sama-sama. Ya. Kaki kita dijadikan sebagai alas untuk memandikan. Itu ribet itu. Ya. Itu tidak boleh. Ya. Harus 2-3 orang cukup, orang-orang yang berkepentingan yang memandikan. Jelas ya? Ya. Barakallahu fiikum. Baik. Sekali demikian. Apa? Arab Badui. Memang Allah sebutkan dalam banyak dalam surat Taubah. Ya. Intinya mereka kalau diajak berjihad, mereka tidak mau. Ya. Diajak berjihad, mereka tidak mau. Tapi giliran kaum muslimin mendapatkan harta rampasan, perang, mendapatkan ini, mereka juga mau. Ya. Mereka itu mau enaknya, istilahnya. Ya. Mereka enaknya. Mereka kalau dianggap berjihad, disuruh untuk berjihad, mereka mengatakan inna buyutana aurah. Mereka mengatakan ya kami di rumah saja kalau berjihad. Jelas ya, kami menjaga rumah kami. Ya. Kami menjaga rumah kami ya, supaya tidak dirampas jadi ini. Ya, itu kaum munafikin. Ya. Mereka punya banyak dalih untuk tidak berjihad. Ya. Mereka kalau melihat musuh Islam kuat, mereka mengatakan untuk apa kita berperang? Ya. Menyerah saja istilahnya. Ya. Ya. Hanya mau bunuh diri. Ya. Dan memang itulah sikap kaum munafikin. Kalau kaum muslimin lagi kesulitan, mereka tidak mau ikut serta membantu. Tapi kalau lagi senang, mereka mau juga ikut bersenang-senang. Iya, dalam At-Taubah itu munafik akbar. Iya. Munafik akbar itu adalah pura-pura masuk Islam. Pura-pura masuk Islam saja, itu namanya munafik akbar. Iya. Makanya dia mau enaknya saja. Iya. Barakallahu fiikum, jazakumullahu khairan. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.